Pemandangan organ tubuh yang hanya disangga kepala itu mengejutkan. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuh ketika melihat organ dalam itu melayang. Kembali lagi di cerita mistis. Kali ini saya akan membagikan cerita nyata dari Faisal Saiful Mustafa, misteri kuyang di kota Cimahi. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kuyang itu pernah menggegerkan kampung Faisal di kota Cimahi. Pengalaman itu sangat membekas sampai sekarang. Trauma yang sempat membuat Faisal tidak berani pulang ke rumah di malam hari, terutama setelah saat memilih kos di dekat sekolah. Pengalaman ini terjadi pada tahun 2019. Belum lama terjadi dan sampai sekarang rasa takut itu masih terasa. Meskipun masuk ke wilayah kota Cimahi, rumah Faisal masuk wilayah kampung, sebuah kampung dengan banyak pepohonan besar. Rumor yang beredar awalnya adalah rumor, kabar tidak jelas yang dengan cepat menyebar. Warga di kampung membicarakan sebuah hal yang pada awalnya tidak begitu dipahami. Ketika sedang berbelanja di warung Bu Imas, diam-diam menguping obrolan mereka. Bu Imas, kemarin malam katanya Pak RT bawa Pak Ustadz Endang. Memangnya kenapa Bu sampai terburu-buru seperti itu? Iya Bu Ina, katanya kuyang balik lagi cari orang. Aduh, kudu hati-hati, itu si Mila yang sebentar lagi mau lahiran. Semoga kuyang itu cepat tertangkap ya. Kata kuyang itu menyita perhatian. Sebuah kata yang jarang didengar di sebuah kampung di kota Cimahi. Selesai berbelanja di sebuah kantor pos, Faisal bertemu dengan guru ngaji dan beberapa teman. Penasaran, Faisal pun bertanya kepada mereka. Beberapa teman sudah pernah mendengar rumor kuyang, namun mereka juga sama tidak paham seperti yang dialami Faisal. Sementara itu guru ngaji kami memilih diam dan tidak mau berbicara. Pengakuan ibu. Pukul 8 malam selesai mengaji, Faisal sudah mulai di rumah. Begitu masuk, ibu langsung menarik lengan sembari berbisik, "Dik, malam ini tidur di kamar ibu. Malam ini bapak lembur." Ibu takut soalnya ibu sering melihat kuyang itu lewat jendela kamar. Akhirnya rasa penasaran Faisal terjawab. Jadi benar ada sebuah makhluk yang bikin resah warga. Iya Bu, di kampung sudah ramai soal kuyang, tapi nggak ada yang mau cerita. Faisal kan baru balik dari Bandung, jadi belum tahu ada apa. Ibu mengangguk sembari mewanti-wanti Faisal untuk tidak bersuara kalau kuyang itu beneran lewat di jendela. Hari pertama akhirnya Faisal melihat kuyang. Selepas pukul 9, Faisal sudah di dalam kamar ibu. Khawatir ibu kembali mengingatkan untuk tidak bersuara dan menatap ke jendela kamar. Meski sudah dipasang gorden, tetapi Faisal kalau ada yang lewat atau menatap dari luar, pasti akan terlihat oleh mereka yang berada di dalam. Kami berdua sama-sama tidak bisa tidur. Kami juga tidak banyak mengobrol. Baru setelah 3 jam bertahan, akhirnya kantuk itu datang menyerang. Sebelum tertidur, Faisal memutuskan untuk kencing dulu. Baru mau masuk kamar lagi, terdengar teriakan warga. Mereka seperti sedang mengejar maling. Sontak, segera lari ke depan dan membuka pintu. Dan yang dilihat Faisal yang pertama adalah pemandangan yang sungguh janggal. Kuyang itu lewat di depan rumah, mungkin lebih tepatnya melayang. Refleks Faisal mundur dengan cepat.
Pemandangan organ tubuh yang hanya disangga kepala itu mengejutkan. Rasa ngeri menjalar ke seluruh tubuh ketika melihat organ dalam itu melayang dan menggores tanah meninggalkan jejak merah di sana. Faisal yang jatuh terduduk hanya terpaku, tidak mampu bergerak. Lantaran tidak bisa bergerak, Faisal malah jadi punya waktu untuk mengamati kepala terbang yang menyangga organ dalam itu. Wajahnya pucat, sangat pucat, lidahnya merah, matanya yang justru terlihat biasa menatap lurus ke matanya. Kuyang itu menghilang di rimbunan pohon mangga. Hari kedua rapat warga. Keesokan harinya diadakan rapat di pos ronda dekat rumah. Faisal datang untuk menyimak saja. Beberapa kesimpulan yang diambil siang itu antara lain, kuyang itu belum sempat memangsa korban, jadi kekuatannya melemah. Terbukti dari tidak bisa terbang tinggi. Oleh sebab itu, warga akan melakukan pengepungan lebih rapat di setiap titik, khususnya di rumah Mila yang sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Bersama Ustadz Endang, warga membagi beberapa kelompok. Anggotanya antara 6-8 orang untuk berjaga di 3 titik lokasi. Sementara itu, kelompok yang beranggotakan 4-5 orang akan patroli dan mengisi setiap gang yang dirasa perlu diawasi. Hal itu harus dilakukan karena ternyata bukan Mila saja yang akan melahirkan di kampungnya. Saat itu ada 2 orang lagi yang kondisi kandungannya sudah menginjak 9 bulan. Kelompok terakhir yang anggotanya berisi 2 atau 3 orang akan mengunjungi setiap rumah. Tujuan mereka adalah mendeteksi siapa dari orang kampung yang berubah menjadi kuyang dan merepotkan warga di kota Cimahi itu. Hari ketiga, sesuatu yang tidak terduga. Faisal dan para remaja di kampung juga diminta aktif, apalagi karena kami sedang libur sekolah. Oleh sebab itu, Faisal menghubungi 2 orang teman sekolahnya yang rumahnya tidak jauh dari kota Cimahi. Paginya sebelum pertemuan warga di pos ronda, mereka berdua sudah datang. Mereka akan menginap setidaknya 3 hari. Kami bertiga diperbantukan ke kelompok yang bertugas menjaga rumah Mila. Kami ditemani Kang Eko, suami Mila, yang tubuhnya kekar dan punya badan tinggi di atas rata-rata warga kampung. Pak Daru, ayah Mila, juga menemani kami. Pak Daru punya paras seram dan galak. Sebuah kejutan terjadi malam itu, yaitu tiba-tiba Mila merasakan kontraksi yang hebat. Katanya tanda sudah akan melahirkan. Kang Eko sebenarnya sudah siap membawa Mila ke rumah sakit. Namun Pak Daru mencegahnya karena menurutnya Mila sudah akan melahirkan sebelum sampai di rumah sakit. Faisal dan Kang Eko langsung sibuk menghubungi warga lainnya untuk menyampaikan kabar bahwa Mila akan melahirkan. Salah satu warga datang, peraji atau bidan, kamu pasti mengenalnya dengan istilah dukun bayi. Di kota Cimahi saat itu masih banyak peraji. Ibu-ibu kampung dengan sigap menyiapkan ruangan untuk persalinan. Ruangan khusus itu harus bersih, makanya ibu-ibu juga menyapu ruangan itu sampai ke sudut-sudut. Dan lagi-lagi kejutan terjadi. Kuyang! Ibu Mila berteriak sangat kencang. Ketika menyapu ke kolong tempat tidur, Ibu Mila melewati kuyang itu sudah ada di sana. Kejutan yang tidak menyenangkan, mendengar teriakan ibu dari Mila, peraji itu ikut masuk ke dalam kamar. Saat itu kuyang yang tadinya sembunyi di bawah tempat tidur sudah terbang dan berhenti di hadapan Mila. Melihat kejadian itu, ibu dari Mila dan peraji sama-sama ambruk
dan tidak bisa bergerak. "Tolong, tolong!" Mila berteriak begitu kencang. "Tolong, jangan anak saya!" Kang Eko yang paling cepat bergerak disusul Pak Daru. Begitu masuk ke kamar, Kang Eko menemukan sebuah pemandangan horor. Istrinya menangis histeris, sementara kuyang itu melayang di depan perutnya yang memuncit karena mengandung. "Anjing, siah, setan indit!" Kang Eko berteriak sembari mengayunkan kayu jati untuk menghantam setan itu. Dari jendela samping, kuyang itu melesat menembus kaca. Faisal dan beberapa remaja yang berdiri di samping rumah bisa melihat setan itu terbang ke arah kami. Kami selalu menjaga diri agar tidak ketakutan, tapi rasa takut lebih dominan ketimbang niat memusnahkan setan. Setelah melayang ke arah kami, kuyang itu berbelok menjauh. Kami yang masih terpaku tidak berdaya. Dibekap rasa takut, Faisal melihat kedua temannya yang niatnya membantu malah tidak bisa bergerak, seperti si Peraci dan ibu dari Mila. Di sana kami dipaksa minum air putih yang sudah didoakan, air yang bisa sedikit membuat kami agak lega. Ketakutan yang teramat sangat memang bisa melumpuhkan tubuh manusia. Ternyata kami tidak sekuat Kang Eko yang masih bisa menyerang kuyang itu. Para warga yang tidak sempat mengejar kuyang itu kembali ke pos ronda dengan tangan kosong. Kami hanya bisa saling memberi semangat, mengingat ini bukan pekerjaan yang mudah. Di ujung malam, akhirnya Mila melahirkan anaknya dengan selamat. Semua yang hadir di pos ronda dan yang masih berjaga di rumah Mila sangat lega mendengar kabar berita ini. Hingga matahari sudah agak tinggi, beberapa warga masih berjaga di rumah Mila, beberapa bertahan di pos ronda. Faisal dan dua temannya pulang untuk beristirahat. Hari keempat. Siang harinya, dua teman dari Faisal bangun dengan badan lemas dan sisa rasa terkejut. Mereka bangun tidur dengan perasaan tidak menentu. Keduanya masih tidak menyangka kalau di kota Cimahi ada kuyang. Awalnya mereka agak tidak percaya dengan cerita. Mereka mengira kuyang itu cuma ada di Kalimantan. Ketika matahari sudah di atas kepala, pengumuman warga untuk berkumpul di pos ronda. Kang Edi katanya sudah tahu siapa yang berubah menjadi kuyang di malam harinya. "Pak RT, saya tahu orangnya, dia ada di kontrakan di kampung sebelah." Tunggu cerita selanjutnya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe, dan share. Tunggu cerita selanjutnya. Serah.